Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 6 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-27. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1-5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 5-13. Idealisme hidup sebagai seorang yang percaya kepada Kristus adalah hidup yang sesuai atau hidup seturut kehendak Yesus. Hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan tidak lain tidak bukan adalah hidup menurut bimbingan roh. Bukan sebaliknya hidup menurut keinginan kedagingan, kejasmanian. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini agak kesal dengan jemaatnya di Galatia karena mereka begitu cepat berbalik dari Kristus. Atau dalam bahasa bacaan pertama hari ini, dia kesal karena mereka hidup menurut kedagingan mereka. Hidup menurut kehendak jasmanian mereka. Itu yang membuat Rasul Paulus kesal dan agaknya marah. Sampai mempertanyakan, mengapa mereka yang sudah menerima roh Tuhan, lalu pada akhirnya hidup dalam kedagingan. Saudari dan saudara yang terkasih, orang yang mengikuti atau orang yang hidup menurut bimbingan roh adalah orang yang pada suatu saat mampu bertutur kata, mampu bertingkah laku, bahkan mampu memiliki perasaan seperti tutur kata, tingkah laku dan perasaan Tuhan sendiri. Dan ini menjadi sangat penting. Karena apa? Kehadiran orang yang percaya, kehadiran saya dan Anda, kehadiran kita semua harus menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang membutuhkan pertolongan kita. Sama seperti Tuhan yang selalu menolong dan membantu manusia. Demikian juga ketika kita hidup dalam roh dan ketika kita hidup seperti Tuhan sendiri. Maka kita akan mampu berbuat banyak hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang akan mengalami Tuhan yang hadir di tengah mereka. Tuhan yang menolong mereka melalui kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Ternyata apa yang kita jalani ketika kita menjalaninya menurut kedagingan kita, itu berpengaruh juga pada apa yang kita doakan, apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang doa yang selalu dikabulkan. Tetapi pertanyaannya, doa yang seperti apa? Permintaan dalam doa selalu dikabulkan. Lagi-lagi pertanyaannya, permintaan dalam doa yang seperti apa? Ketika orang dalam doa meminta sesuatu, tapi meminta menurut keinginan kedagingannya, rasanya Tuhan tidak mendengarkan. Sepertinya Tuhan tidak menghiraukan. Karena apa yang diminta itu sesuai dengan kedagingan. Berarti sesuatu yang sebenarnya tidak penting untuk kehidupan kita. Tetapi ketika orang meminta sesuai dengan keinginan roh, maka sudah otomatis apa yang menjadi keinginan roh itu sama dengan kehendak Tuhan sendiri. Maka itulah yang akan dikabulkan dan akan didengarkan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita telah menerima roh Tuhan bahkan sejak kita diciptakan. Dan ketika kita dibaptis, kita diciptakan secara baru. Kita menerima roh Tuhan.
Namun dalam hidup kita bercokol dua kekuatan, selain roh Tuhan, tapi juga kekuatan kedagingan kita. Dan banyak kali kekuatan kedagingan kita menguasai kita, bahkan membelenggu kita. Sehingga kita banyak kali gagal hidup menurut kehendak Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan memberikan rohnya, mengutus rohnya dalam diri kita, supaya oleh kekuatan roh itu hidup kita dibaharui. Tuhan memberkati.